sedang bekerja paruh waktu di depot air minum. Satu persatu galon diantar ke perusahaan yang telah memesan. Setelah mendapat upah, Chulmin berlari menuju ke suatu tempat. Sesampainya di tempat itu, dia telah disambut oleh seorang kakek yang sedari tadi telah menunggunya. Si kakek meminta agar Chulmin menjaga portal parkiran menggantikan dirinya karena si kakek akan pensiun dan pulang kampung. Chulmin kemudian berjaga sembari menonton tinju. Tak lama, seorang wanita tunanetra tiba-tiba masuk memberikan Chulmin 2 buah jeruk dan makanan. Chulmin bertanya siapa wanita itu yang membuat Jonghwa terkejut. Jonghwa mengatakan jika sebelumnya dia sering datang ke pos parkiran dan menonton drama dengan si kakek. Mengetahui si kakek telah berhenti, Jonghwa meminta maaf lalu pamit sembari mengambil kembali makanan yang telah dia berikan. Melihat Jonghwa memainkan tongkatnya, Chulmin merasa iba lalu mengajaknya masuk ke pos dan membiarkan Jonghwa menonton drama sembari menunggu hujan reda. Jonghwa sangat antusias mendengar percakapan di dalam drama tersebut hingga akhirnya drama selesai dan hujan pun reda. Sebelum pergi, Jonghwa memberikan Chulmin makanan dan menyuruhnya agar selalu menyiram bunga yang berada di pos itu. Di tempat kerja, Jonghwa sedang dimarahi oleh seseorang melalui telepon. Tak lama atasannya datang menenangkan sembari memegang bahunya. Walaupun merasa tidak nyaman, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di lain tempat, Chulmin mengunjungi pusat latihan tinju. Dia meminta maaf kepada direktur atas kejadian di masa lalu. Namun si direktur tidak menerima permintaan maafnya lalu pergi begitu saja. Si pelatih kemudian membanggakan Chulmin di hadapan para muridnya. Dia mengatakan jika Chulmin adalah petarung MMA yang berhasil menjuarai turnamen nasional di tahun 1999. Salah satu lawan yang dia kalahkan di final ternyata berada di sana. Tae-sik menantang Chulmin melakukan pemanasan namun Chulmin menolak. Hal itu membuat si bos semakin marah lalu mengusirnya dari tempat itu. Malamnya, Jonghwa meminta Chulmin membuka jendela karena hidungnya sangat sensitif. Jonghwa menanyakan apakah Chulmin baru selesai berolahraga. Mendengar pertanyaan itu, Chulmin segera mengenakan kembali sepatunya. Chulmin sempat kesal karena Jonghwa menanyakan penampilan pemeran wanita di dalam drama. Jonghwa mengatakan jika dia tidak bisa melihat makanya menanyakan hal tersebut kepadanya. Chulmin lalu keluar untuk mencuci kaki dan mengganti sepatunya dengan sendal. Setelah itu, Chulmin mengembalikan kotak makan Jonghwa dan saat itulah Jonghwa memberitahu namanya. Setibanya di apartemen, Jonghwa dibuat kebingungan dengan lantainya yang tergenang. Dia mencari penyebabnya tapi dia malah terpleset. Besoknya Chulmin membersihkan pos jaga. Dia membuka jendela, menyiram bunga dan menyibak pakaiannya, serta menggunakan sepatu baru. Berbeda dari sebelumnya, kali ini dia sangat antusias menantikan kedatangan Jonghwa. Dia memejamkan mata dan mulai tersenyum ketika ketukan tongkat Jonghwa mulai terdengar. Seperti biasa, mereka menghabiskan malam itu dengan menonton drama bersama. Saat Jonghwa pulang, dia dikejutkan dengan suara klakson mobil yang membuatnya terjatuh dan kakinya terkilir. Chulmin membayar satpam agar menggantikannya menjaga pos sementara dia membawa Jonghwa ke rumah sakit kemudian mengantarnya pulang. Setibanya di apartemen, Jonghwa meminta bantuan Chulmin mengecek lantainya yang tersumbat. Setelah diperiksa ternyata celana dalam Jonghwa lah penyebab air menggenang. Jonghwa memberikan tiket nonton konser sebagai balasan kepada Chulmin karena telah membantunya. Chulmin menolak tiket tersebut karena dia tidak memiliki teman untuk pergi. Jonghwa lalu menawarkan diri pergi bersama Chulmin dan tiket itu pun diterima. Hari itu akhirnya tiba. Jonghwa merias wajah serta mengganti gaya rambutnya. Sembari tersenyum, samar-samar Jonghwa masih bisa melihat namun penglihatannya begitu buram. Di luar, Chulmin telah menunggu dan mereka pun akhirnya menonton konser. Jonghwa meminta Chulmin memberitahu wajah si penyanyi dan kali ini Chulmin tidak merasa keberatan menjelaskan bagaimana wajah penyanyi tersebut. Setelah itu, Jonghwa mengajak Chulmin makan di tempat yang pernah Jonghwa kunjungi bersama mantannya. Setibanya di sana, Jonghwa menceritakan bagaimana kehidupannya namun tidak menceritakan bagaimana dia kehilangan penglihatannya. Setelah itu, Jonghwa menanyakan bagaimana kehidupan Chulmin saat masih muda. Chulmin enggan menceritakan apapun sambil bertanya balik kenapa Jonghwa sangat tertarik dengan masa lalu seseorang. Mendengar itu, Jonghwa merasa sedih dan memutuskan untuk pulang lebih cepat. Meskipun begitu, Chulmin tetap mengantarnya pulang. Setibanya di apartemen, barulah Chulmin mengatakan jika dia dulunya adalah seorang petinju dan masa mudanya sangat kacau. Maka dari itu dia malu menceritakan masa lalunya kepada siapapun. Jonghwa yang terlihat kelelahan dipanggil oleh atasannya. Di sana pria itu memberi kado kepada Jonghwa karena minggu lalu Jonghwa berulang tahun. Dia mengajak Jonghwa makan malam sembari merangkulnya. Karena tidak nyaman diperlakukan seperti itu, Jonghwa pun memilih pergi dari ruangan atasannya. Sementara Chulmin kebingungan dengan Jonghwa yang langsung pulang tanpa singgah ke posnya. Chulmin kembali menemui direktur dan pelatihnya.
Si pelatih mengajak Chulmin bergabung kembali menjadi petarung MMA, namun Chulmin tidak memberikan jawaban apapun. Merasa tidak ada yang perlu dibahas lagi, direktur pun berniat pergi. Chulmin lalu meminta maaf dan menceritakan alasan dia menghilang tanpa kabar. Setelah pensiun dari tinju, Chulmin bekerja sebagai penagih hutang dan dia dipenjara selama 4 tahun 3 bulan akibat memukuli targetnya hingga sekarat. Setelah menceritakan hal itu, dia kemudian mengunjungi sebuah tempat di mana korbannya dirawat. Terlihat pria yang Chulmin pukuli mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Suster menyuruh Chulmin tersenyum sembari memberi sebuah bando hasil kerajinan tangan di tempat itu agar Chulmin menghadiahkan bando itu kepada seseorang yang dia kenal. Saat Jonghwa tiba di apartemennya, tak disangka atasannya telah menunggu. Pria itu memaksa masuk ke dalam dan berusaha melecehkan Jonghwa. Untungnya Chulmin datang lalu menghajar pria itu dan mematahkan jarinya. Jonghwa menyuruh Chulmin berhenti karena dia takut akan dipecat. Chulmin berusaha menenangkan Jonghwa dan berjanji akan membantu Jonghwa jika Jonghwa benar-benar dipecat dari pekerjaannya. Jonghwa tidak ingin merasa dikasihani oleh Chulmin lalu menyuruh Chulmin pergi dari apartemennya. Sebelum pergi, Chulmin meletakkan bando yang dia bawa di atas meja. Setelah kejadian itu, Jonghwa tidak pernah lagi datang ke posnya. Walaupun begitu, Chulmin tetap mengawasi Jonghwa dari kejauhan. Suatu malam, Jonghwa tiba-tiba datang dan meminta agar Chulmin mengajaknya ke suatu tempat. Karena saat itu Jonghwa sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Chulmin bersedia karena dia telah berjanji akan bertanggung jawab jika Jonghwa kehilangan pekerjaannya. Besoknya Chulmin membelikan anjing penuntun yang diberi nama Dingga. Kemudian mereka pergi ke sebuah danau di dekat panti asuhan yang terendam banjir tempat Chulmin dibesarkan. Di sana Jonghwa mengambil 2 buah batu, di mana batu itu menandakan masing-masing dari mereka agar saling mengingat satu sama lain. Dari situlah hubungan mereka berdua semakin dekat. Setelah itu Chulmin kembali menjadi petinju. Kini hari-harinya menjadi lebih sibuk dibanding sebelumnya. Berlatih, bekerja seperti biasa dan menghabiskan waktu bersama Jonghwa. Dia bahkan merenovasi apartemen Jonghwa menjadi lebih cerah dari sebelumnya. Sementara Chulmin bertarung, Jonghwa selalu menunggu kepulangan Chulmin dan selalu mengurutnya ketika Chulmin pulang. Suatu hari, Jonghwa mengajak Chulmin ke rumah duka. Di tempat itu, Jonghwa mengenalkan Chulmin kepada mendiang orang tuanya. Jonghwa menceritakan bagaimana dia kehilangan orang tua dan penglihatannya. Hari itu saat Jonghwa sedang pergi liburan bersama kedua orang tuanya, dia menyetir dalam keadaan lelah dan ngantuk. Pandangannya teralihkan ketika dia melihat seseorang terbakar dan jatuh dari apartemen. Sebuah truk menghantam mobil mereka yang membuat kedua orang tua Jonghwa tewas di tempat dan dia kehilangan penglihatannya. Mendengar itu, Chulmin teringat dengan kejadian saat dia menghajar pria yang berhutang kepada bosnya. Pria itu membakar diri lalu melompat dari apartemen. Chulmin sempat menyelamatkan pria itu, namun api yang menyambar tangannya membuatnya terpaksa melepaskan pria itu hingga dia terjatuh. Dia juga melihat bagaimana kecelakaan yang dialami oleh Jonghwa. Chulmin merasa sangat bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Ketika dia pulang, dia melihat keadaan rumah yang sangat berantakan dan tidak menemukan Jonghwa. Dia lalu pergi ke rumah sakit dan menemukan Jonghwa duduk setelah pergelangan tangannya diobati. Chulmin diam-diam menemui dokter untuk menanyakan keadaan mata Jonghwa. Dokter mengatakan jika Jonghwa mengalami kerusakan pada kornea matanya. Jika dibiarkan seperti itu lebih lama, maka penglihatan Jonghwa akan benar-benar hilang untuk selamanya. Mendengar itu, Chulmin menemui Tae-sik untuk meminjam uang sebanyak 30 juta won. Tae-sik memberikan pinjaman kepada Chulmin tapi dengan satu syarat. Chulmin lalu memujuk Jonghwa untuk melakukan operasi kornea. Dia berbohong jika memiliki tabungan untuk membayar seluruh biaya operasi. Setelah berhasil membuat Jonghwa yakin, Chulmin lalu pergi menemui bos mafia yang memperingatkannya jika sesuatu yang akan Chulmin lakukan sangat berbahaya. Pria itu memberi uang muka dan ponsel untuk Chulmin. Chulmin ternyata disuruh bertarung secara ilegal di Thailand dan Chulmin tidak boleh ketahuan oleh pemerintah di sana karena akan sangat merepotkan. Chulmin lalu membakar seluruh barangnya yang berada di rumah Jonghwa. Dia takut jika sesuatu yang buruk terjadi kepada Jonghwa jika dia tidak kembali. Setelah Chulmin menitipkan rekening kepada pelatihnya, dia lalu mengantar Jonghwa ke rumah sakit untuk melakukan operasi. Di tempat itu, Jonghwa meminta agar Chulmin menunggunya karena dia hanya ingin melihat wajah Chulmin setelah dia dioperasi. Tanpa sepengetahuan Jonghwa, Chulmin berangkat ke Thailand menggunakan identitas palsu yang telah disediakan. Chulmin akhirnya tiba di sebuah tempat di mana orang-orang kaya mempertaruhkan seluruh uangnya. Chulmin diharuskan bertarung dengan juara bertahan hingga dia menang atau mati. Dengan susah payah, Chulmin memenangkan pertarungan itu. Sementara itu Jonghwa menangis haru ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya. Sesuai kesepakatan yang telah mereka setujui, Chulmin akhirnya mendapatkan uang 30 juta won ke rekeningnya. Dia juga diminta untuk membawa sebuah permata kembali ke Korea dengan imbalan 20 juta won.
Setibanya di Korea, Chulmin menelpon rumah sakit di mana Jonghwa dioperasi. Setelah mendengar kabar baik itu, dia mendapat telepon dari bos yang menyuruhnya membawa Mutiara. Tapi tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang ke arahnya dan menabraknya hingga tak sadarkan diri. Dua orang keluar dari mobil mengambil Mutiara dan menusuk Chulmin. Ternyata Tae-sik telah merencanakan pencurian Mutiara itu dari Chulmin dan membunuh Chulmin untuk menghilangkan jejak. Setelah dirasa cukup pulih, dokter membolehkan Jonghwa pulang. Dia lalu mencari keberadaan Chulmin hingga membuat laporan ke kantor polisi. Namun polisi tidak bisa menerima laporan Jonghwa karena Jonghwa tidak ada hubungan keluarga dengan Chulmin. Suatu hari, Jonghwa dipaksa pindah dari apartemennya. Di sana dia menemukan bando yang Chulmin tinggalkan tempo hari. Berbekal bando itu, dia berhasil menemukan lokasi yang sering Chulmin kunjungi. Di tempat itu, pria yang Chulmin selamatkan bercerita tentang kejadian sebenarnya kepada Jonghwa. Jonghwa jelas terkejut mendengar cerita dari pria itu. Walaupun begitu, dia tidak membenci Chulmin. Dia bahkan semakin ingin melihat sosok Chulmin. Jonghwa memutuskan tinggal di tempat itu untuk belajar membuat kerajinan tanah liat. Dia juga membuat patung wajah Chulmin dengan ingatan dari sentuhannya. 2 tahun kemudian, Jonghwa kini memiliki toko kerajinannya sendiri. Saat dia sedang mengerjakan pesanan orang, seseorang yang dia panggil dokter menelponnya. Si dokter meminta Jonghwa datang ke tempatnya. Seminggu kemudian Jonghwa pergi ke rumah sakit si dokter. Selain menjadi pengrajin, Jonghwa juga menjadi tukang urut bagi para pasien yang berada di sana. Saat Jonghwa mengurut salah satu pasien, Chulmin yang terbaring di ranjang sebelah memalingkan wajah setelah mendengar suara Jonghwa. Namun Chulmin tidak berbicara apapun kepada Jonghwa. Saat Jonghwa mengurut punggung Chulmin, dia merasakan otot-ototnya sama seperti orang yang dia kenal. Namun dia kecewa setelah melihat papan nama bukan nama Chulmin, melainkan nama saat dia pergi ke Thailand. Tanpa Jonghwa sadari, Chulmin menahan air mata sembari menggenggam batu yang selama ini dia simpan. Seminggu kemudian, Chulmin menemukan toko Jonghwa. Kebetulan saat itu Jonghwa tidak berada di sana. Chulmin membawa kura-kura pemberiannya dahulu sembari membeli bunga di toko itu. Saat Chulmin akan pergi, Dingga berlari ke arahnya sembari menggonggong. Jonghwa meminta maaf atas kelakuan anjingnya. Setelah itu dia kembali ke tokonya untuk mengambil dompet yang tertinggal. Di sana dia melihat kura-kura pemberian Chulmin telah hilang dan Dingga terus menggonggong. Setelah menanyakan tentang seseorang yang baru saja datang ke tokonya, dia pun sadar jika pria yang baru saja dia temui adalah Chulmin. Sembari menangis, dia berlari mencari keberadaan Chulmin, namun sayangnya Chulmin telah pergi. Sejenak Jonghwa mengingat kembali satu-satunya tempat yang sering Chulmin datangi. Dia pun pergi ke tepi danau dan menemukan Chulmin berada di sana. Sembari memeluk Chulmin, Jonghwa meminta maaf karena tidak bisa mengenalinya. Chulmin membalas pelukan itu sambil mengatakan jika dia sangat mencintai Jonghwa dan film pun berakhir.